Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini bukan sosok pemimpin yang pintar dalam bernarasi atau yang pandai dalam berkata-kata. Tetapi seorang Deddy Mulyadi selama ini sejauh saya memperhatikan segala keputusan dan kebijakan beliau selalu dibarengi dengan aksi kerja nyata. Itu menjadi salah satu alasan kenapa saya selalu menyuarakan nama Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya selalu menggaungkan nama Kang Deddy Mulyadi? Karena bagi saya tidak ada yang salah. Pemimpin-pemimpin yang selalu memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, pemimpin-pemimpin yang selalu menaruh rasa empati kepada orang-orang kecil, wajib kita sebagai rakyat harus mengapresiasinya. Wajib kita sebagai rakyat harus mendukungnya. Berkaitan dengan perubahan nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih, dalam cuplikan video berikut ini, Kang Deddy Mulyadi akhirnya mendatangi langsung Rumah Sakit Al-Ihsan. Bahkan dalam diskusi tersebut menarik, ternyata pihak rumah sakit juga sudah mempersiapkan bagaimana mekanisme, bagaimana logo, bagaimana sistem, bagaimana peningkatan pelayanan yang akan diterapkan di Rumah Sakit Al-Ihsan yang akan menjadi Rumah Sakit Welas Asih itu. Perubahan nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih tentu menuai pro dan kontra. Tetapi yang kontra dengan kebijakan ataupun keputusan dari Kang Deddy Mulyadi ini sebagian besar adalah mereka-mereka yang sedang mabuk kencing ontah, yakni pendukung-pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan sebagian besar pula mereka bukanlah warga Jawa Barat. Di sini kita jadinya paham bahwa ternyata yang memperhatikan segala kebijakan dan gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi itu bukan hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi masyarakat non-Jawa Barat juga ikut memperhatikan segala kebijakan, segala gebrakan dan gagasan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi ini. Berikut ini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana seorang dokter berkomunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi serta menjelaskan tentang makna dari logo Rumah Sakit Al-Ihsan yang akan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Bahkan dalam cuplikan video berikut ini kita dipertontonkan dengan logo Rumah Sakit Welas Asih. Inilah cuplikan video selengkapnya. Nah, peningkatan layanan di Rumah Sakit Al-Ihsan, ya kan? Sekarang namanya Rumah Sakit Welas Asih. Apa rencana layanan? Izin, jadi kalau yang pelayanan yang biasa BPJS, kita juga ada pangsa-pangsa pasar yang di luar BPJS. Jadi pengen universal Pak. Jadi masyarakat yang ingin ada penambahan pelayanan seperti peningkatan dari medical check up, estetik, kemudian jantung dan lain-lain. Nah itu untuk penambahan pelayanan, pengembangan pelayanan. Mau bangun gini, bahasa sederhana. Ya. Apa yang akan dibangun? Ya. Di tahun 2025 berapa alokasinya? Ya. Dan apa yang akan dibangun 2026 berapa alokasi? Oh, ya. Kalau yang 2025 yang pengembangan belum masuk. Yang udah masuk yang pengembangan gedung mangkrak, gedung F yang sebelah ini, yang 34 miliar. Kemudian ada pengembangan yang di bawah lantai 1, pengembangan gudang nuklir. APBD 2025 berapa dari Pemprov? Dari 34 sama 11, jadi 44 miliar. Jadi 44 miliar. 2025. Apa 2025 44 miliar itu untuk apa? Itu untuk dua gedung. Gedung Satu gedung setruk, yang satu untuk nuklir. Oke. Satu iya, untuk layanan setruk. Yang satu untuk pengembangan teknologi nuklir, pengobatan dengan radio nuklir. Kan, dengan pengembangan teknologi nuklir. Ya kan, dua ya. Ditambah, teknologi nuklir di kedokteran itu untuk teknologi apa? Tadi pada saat sel-sel itu menyerang
ke dalam organ, dia dengan teknologi di stop pertumbuhannya. Artinya penyakit apa? Kanker kan? Kanker. Oke. Kanker. Karena rumah sakit di Polas Asi ini Iya. memiliki keunggulan. Keunggulan. Keunggulannya adalah di penanganan kanker payudara, Iya. di penanganan stroke, dan di penanganan jantung. Jantung. Penyakit yang berbahaya semua. Berbahaya semua. 2026 apa yang akan diperbuat? 2006 pengembangan untuk stroke. Yang gedung F itu kan lantai 1, jadi ada 2, 3, 4, 5 yang belum dibangun. Oke. Nah itu nilainya 81 miliar untuk 2026. Jadi di APBD Provinsi Jawa Barat Iya, 2026 2026 akan dialokasikan 81 1 miliar untuk pembangunan sampai selesai gedung stroke. Nah, kemudian tanah yang akan dibeli dari Yayasan Al Ihsan Iya. akan dibangun apa? Ada 2 tanah itu, yang satu di seberang sana yang 300, yang ini yang 700. Yang 300 yang sudah di bawah penguasaan Rumah Sakit Polas Asi. Belum, masih ada ada Pemda juga ya, kaitannya. Pemda mana? Pemprov. Ya sudah, itu di bawah Rumah Sakit Polas Asi karena Pemprov bisa memberikan Iya. tanah tersebut. Iya. Gitu loh Pak. Ya kan? Sebagai bentuk investasi. Investasi itu kan ada 2, satu dalam bentuk uang, Ya. 2 dalam bentuk aset. Ya. Itu investasi. Nah, tanah yang investasi dari Pemprov mau dibangun apa? Itu parkir tadi. Di bawahnya parkir mobil, di atasnya double decker parkir motor. Oke. Ya. Yang Ya. akan dibeli dari Yayasan Al Ihsan Ya. akan dibangun apa? Dibangun pengembangan pelayanan. Karena kan BPJS ini kan tidak selamanya stabil, jadi kita harus punya pengembangan layanan yang lain. Oke, Ya. jadi untuk melayani pasien VVIP atau VIP. Ya, semacam itu. Tapi kalau ada yang masyarakat perlu, kita juga layani. Iya, artinya kan rumah sakit bukan hanya melayani yang ber-BPJS. Betul. Tetapi kan pasien yang tidak ber-BPJS, dia kelas menengah, selama ini pergi berobatnya ke Singapura, Ya. ke Malaysia, ke Tiongkok, Ya. ke Filipina. Kan harus berapa triliun itu duit. Ya. Nah, kita juga harus membuat ruang-ruang rumah sakit yang bisa melayani kelas menengah. Betul. Atau ke Jakarta, Ya. atau ke rumah sakit di Bandung yang mahal. Ya. Gitu loh. Rumah sakit pemerintah juga harus menyiapkan layanan buat mereka. Ya. Pendapatannya bisa mensubsidi masyarakat menengah Yang- ke bawah yang- yang tidak punya BPJS, yang menengah, kan gitu tujuannya. Yang tidak punya jaminan bisa kita talangi dari pendapatan yang Nah, swasta oke. ini. Nah, sekarang terakhir, di mana kita bisa melihat lambang rumah sakit yang baru? Belum ini kan masih pesan, cuman baru ada tadi aja di tes. Iya, coba lihat. Di situ ada kan gambarnya? Ada nyontok tadi. Nah, itu di layar aja. Kita ke Siap. layar. Pak Siap. Kiai, sini. Siap. Yang tadi ada. Ini green cross namanya, green cross ini kaligrafi, ini Ar-Rahman Ini adalah lambang. Kujang, Jawa Barat. Kujang, Jawa Barat. Ini bukan rahib. Terakhirnya ini. Oke. Ini lambang Kujang. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Gitu, Pak. Kan? Gitu. Ini titik lambangnya. Tritangtu di Buana, Rama, Resi, Perabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balungan, Lebak Kudu Sawah. Gitu. Ini titik 5 Siklus kehidupan. siklus kehidupan. Dari lahir. Disebutnya juga ada juga Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Ya. Jujur, bujur, syukur. Eta. Kan gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ini lambang Kujang. Ini lambang Rahim. rahim. Rahim itu adanya di siapa? Di perempuan. Di perempuan. Kenapa di seperempuan itu punya rahim? Karena dia untuk menyayangi cinta kasih sejatinya di perempuan. Manusia lahir itu karena cinta. Lamun indungna aral digugurkeun. Gitu. Ini adalah bahasa apa Kiai bisa maca. Aduh, Naon eta teh Pak Kiai? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Rahim, Polas Asi. Atuh iya mah lebih lengkap, Oh, lebih lengkap daripada anu Kapungkur. Kapungkur. Nah, ini lebih lengkap. Waduh, ini kaligrafi. Kaligrafi. Karena logonya kan cross, jadi logo kesehatan ini.
kayak pawang gitu. Kaligrafinya bentuk green cross namanya. Green Cross. Iya. Nanti jangan disebutin ini lambang salib. Nah, jadi ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ini nggak pilih ayat koreksi. Wah, ya sangat lengkap. Jadi melebihi apa yang dipersepsikan sebentar orang. Sangat melebihi. Sangat bagus. Sampurna. Sampurnanya? Sampurna teh mantan Wagub Jabar. HM Sampurna. Itu adalah pengurus Yayasan Al-Ihsan pertama kali didirikan. Yang berikutnya, tidak pernah ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Orang boleh punya kesalahan, tapi kesalahannya juga memberikan manfaat. Di mana mau dibikin prasasti? Di Depan. Jadi nanti direktur utama siapin prasasti. Siap. Sebutin cikal bakal rumah sakit ini. Iya. Sebutin nama-namanya. Ada yang 6 gitu. Oke. Ada yang di Nomor, dalam maklum. Ada. Ada. Nah, Di dalam maklum. 20 dalam maklum. kemudian ada. nanti sambil diluncurkan lambang ini, kita berikan penghargaan pada keluarganya. Ya. Dan ini memang harus dikomunikasikan dengan umat. Oh, nanti disimpan di depan pakai Iya. akrilik lampu. Nanti kita berikan penghargaan pada keluarganya yang masih ada. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Hatur nuhun Pak Kiai, aman, sehat, lancar. Malah itu ngelawan deh, tuh katanya. Ada teu anu ngalawan, Pak. Eta mah ngawartosan. Dasarnya Gubernur Soleh, aduh. Alhamdulillah. Anu soleh mah rencang abdi, Pak. Kaleresan abdi gedo rencang ngamina soleh. Gubernur anu tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, dan santun dalam bertutur kata. Luar biasa. Santun mah pami ngobrol sareng Bapak santun. Ngerti nyariosna nganggo bahasa Sundana Sunda Priangan. Lamun ngomong jeung urang Subang kaler. Bahasa Roma. Bahasa Roma, nah ari sia. Apa di Jakarta? Gue lu. Gue lu, babeh gue. Nah, babeh. Bapak aing. Iya Kiai aing. Aduh, luar biasa. Padahal Ini barangkali yang kalau dalam bahasa Sunda, beliau ini bukan leles jajar jatali. Diungkap akhirnya belum leles jajar jatali. Oh gitu. Diungkap. Oh beda Pak. Beda. Jadi akhirnya kudu heras beureup, alus usah. Mohon heras beureup Alus usah. Tegas tapi ari. nya. Pokona kieu lah, geus nyarekan kudu di amplopan. Seuri langsung dicarekan lagi. Oke, mohon. Bebersih, servis Hartina. Cleaning teh bersih, servis teh pelayanan. Jadi pelayanan di bidang kebersihan. Jalmi nupang mulia nah eta anu tukang bebersih. Jalmi nupang hina-hina nah tukang korupsi. Tukang kokotoran. Ya sami. Gaduh caroge. Carogena damel di mana? Ini Pak, Freelance. Pokoknya berpenghasilan. Tapi tetap setia kan, apapun adanya dia. Gitu, alhamdulillah. Bapak ge sami istrina hiji. Hiji, Pak. Awas yang mau nambah.
Oke guys, itu adalah cuplikan video obrolan antara Kang Deddy Mulyadi bersama Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan dan juga bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Dalam diskusi tadi kita melihat bersama-sama bagaimana target-target yang akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, dan mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa pada akhirnya Rumah Sakit Al Ihsan itu dirubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih. Pemirsa, menjadi pertanyaan saya, kenapa Kang Deddy Mulyadi begitu dicintai oleh rakyatnya? Pertanyaan ini pasti datang bukan hanya dari saya, tetapi dari pemirsa sekalian pasti punya pemikiran yang mempertanyakan kenapa seorang Deddy Mulyadi begitu dicintai oleh rakyatnya. Saya secara pribadi menemukan sebuah jawaban bahwa Deddy Mulyadi begitu dicintai oleh rakyatnya karena sikap rendah hatinya, karena pengorbanannya, karena kerja kerasnya, dan karena pribadinya yang merakyat, pribadi yang bekerja dengan hati, pribadi yang tidak neko-neko, pribadi yang benar-benar mau melayani rakyat Jawa Barat dengan setulus hati, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang tegas. Dan dalam cuplikan video tadi, kalau saya tidak salah menyimak, walaupun mereka berbicara dalam bahasa Sunda, Deddy Mulyadi disebut sebagai sosok pemimpin yang sempurna. Memang pada dasarnya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah. Yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Tetapi dalam cuplikan video tadi, Ketua Yayasan dari Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan menyatakan bahwa inilah sosok pemimpin yang sempurna. Sebuah pernyataan yang sangat mengharukan dan sangat mengetuk pintu hati kita semua. Kalau seandainya di daerah kita, di tempat tinggal kita, di wilayah kita juga memiliki pemimpin yang berkarakter seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Kita semua pastinya mendambakan sosok-sosok pemimpin seperti Deddy Mulyadi. Pemimpin yang benar-benar melayani dengan hati. Pemimpin yang benar-benar memikirkan tentang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemimpin yang selalu bekerja keras. Hampir setiap hari saya maupun pemirsa sekalian tidak pernah menyaksikan bahwa seorang Deddy Mulyadi sedang duduk manis di ruang atau di kantor Gubernur Jawa Barat, sedang berleha-leha, sedang goyang kaki dan lain sebagainya. Tetapi Deddy Mulyadi hampir setiap hari beliau selalu berada di tengah-tengah warganya. Ketulusan hati yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk memimpin Jawa Barat merupakan sebuah tanggung jawab yang benar-benar datang dari hati yang paling dalam. Deddy Mulyadi mungkin sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang hari ini dia lakukan adalah bekerja dan terus bekerja, melayani dan menjadi hamba bagi masyarakat Jawa Barat. Bersyukurlah bahwa hari ini masyarakat Jawa Barat punya pemimpin yang benar-benar dicintai oleh rakyatnya. Bersyukurlah bahwa hari ini di Jawa Barat kalian telah memilih seorang pemimpin
yang bisa mengetuk pintu hati dan bisa memotivasi tidak saja untuk masyarakat Jawa Barat, tetapi kami juga yang non Jawa Barat ikut merasa senang, ikut merasa bahagia, dan ikut merasa bangga ketika di bangsa ini ternyata masih punya pemimpin yang benar-benar menaruh rasa empati yang begitu luar biasa kepada rakyatnya. Mari kita belajar banyak apa yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika dia dipercayakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang selalu bekerja keras untuk rakyatnya. Tidak semua orang bisa lakukan itu. Terkadang seringkali kita diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang arogan, pemimpin-pemimpin yang egois, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan tentang kelompoknya, tentang partai politiknya, dan lain sebagainya. Jarang kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang benar-benar mau mewakafkan dirinya untuk rakyatnya. Semoga saja ada poin-poin positif yang bisa kita kutip, ada poin-poin positif yang bisa kita pelajari, ada poin-poin positif yang bisa kita ikuti dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada yang salah kalau seandainya saya maupun pemirsa sekalian menjadikan sosok Kang Deddy Mulyadi yang hari ini adalah Gubernur Jawa Barat sebagai panutan, sebagai inspirator, sebagai motivasi untuk kita generasi penerus bangsa, untuk kita yang saat ini mungkin hanya sebagai rakyat jelata. Garis hidup kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu besok lusa kita, saya maupun Anda dipercayakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi seorang pemimpin. Entah itu sebagai RT, entah itu sebagai dusun, entah itu sebagai kepala desa, entah itu sebagai camat, entah itu sebagai bupati, entah itu sebagai gubernur, dan mungkin ada jabatan-jabatan lain yang kita tidak tahu saat ini. Kepercayaan itu datang karena kita mampu bertanggung jawab, mampu untuk bekerja dengan hati, mampu untuk melahirkan gagasan ataupun ide-ide yang berlian, yang membuat masyarakat pada akhirnya jatuh cinta, yang membuat pada akhirnya masyarakat memberi kepercayaan kepada kita untuk mengabdi, menjadi hamba dan pelayan bagi mereka. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata atau narasi saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi buat para pemabuk kencing onta, stoplah kalian berkoar-koar, stoplah kalian mengadu domba, stoplah kalian memprovokasi antara Kang Deddy Mulyadi dengan masyarakat Jawa Barat. Inilah jawaban dan tamparan keras untuk kalian-kalian yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi adalah pribadi yang anti-Arab, Deddy Mulyadi adalah pribadi yang anti-Islam, dan lain sebagainya. Di sini Kang Deddy Mulyadi memberikan sebuah jawaban dengan mempersembahkan aksi kerja nyata, bukan omong kosong semata. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.